Yuk, langsung aja, kita mulai ceritanya ya. Di suatu hari yang membosankan, ada seorang guru bernama Joe Garner. Ia mengajar di kelas musik. Namun tampaknya kelas musik itu diisi oleh anak-anak yang tidak tertarik dengan musik. Sampai akhirnya si Joe memainkan musik jazz dengan pianonya. What are y'all laughing at? So Connie got a little lost in it to this jazz club. And that's the last place I wanted to be. Playing these chords with force on it. Floats off the stage. That guy. Semua siswa melihatnya dan sangat terkejut, lalu ada yang mengetuk pintu kelasnya. Ia adalah Connie. Dia memberikan surat bahwa si Joe akan diterima sebagai guru musik penuh waktu, namun tampaknya si Joe gak senang nih. That's great. Sin pun beralih ke toko ibunya Joe. Di sana Joe terlihat bingung, dan ibunya meyakinkan dia untuk mengambil tawaran kerja penuh waktu di sekolah. Setelah itu telepon Joe berbunyi, dan ia mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang pianis di band Dorothy, band yang diidolakan oleh Joe. Joe pun berlari dan menemui Curly. Hey, Curly. Leon skipping town really put us in a bind. Said you Lalu ia diajak masuk dan bertemu dengan si Dorothy. what I was telling you about. My old middle school band teacher, Mr. Gardner. Wow, this is amazing. Dorothy langsung menyuruh Joe untuk mengiringinya dan membiarkan Joe untuk menunjukkan skillnya nih guys. Sepertinya Dorothy cukup suka, dan langsung menyuruhnya datang, untuk mengisi kursi pianis di setiap performnya. Joe yang sangat senang, karena diterima Dorothy, ia berlari keluar, dan tidak mengindahkan bahaya di sekitarnya, dan sampai akhirnya, saat menyeberang dia terjatuh ke gorong-gorong yang sedang diperbaiki. Joe tersadar di ruangan gelap, dan tubuhnya berwarna biru. Saat dia membalikan badannya, ia melihat cahaya putih, dan karena takut dia berlari ke belakang, lalu bertemu dengan roh lain. I'm Joe Gardner. Roh keluarga tersebut menjelaskan bahwa cahaya putih itu adalah akhirat. Namun tampaknya, Joe masih tidak menerima untuk mati, dan lari menjauhi cahaya tersebut. Sampai akhirnya, Joe terjun ke dunia sebelum kelahiran manusia, dan di sana ia bertemu dengan Jerry sang malaikat. What? Oh! Now, let's give the mentor some room. Who are you? You can call me Jerry. Jerry. Okay. Is this heaven? Is it double hockey? Joe disebut sebagai penasihat, dan diajak untuk masuk ke seminar. Di perjalanan Jerry menjelaskan bagaimana manusia dibentuk sifatnya dan bagaimana para arwah turun ke bumi. Sin beralih ke malaikat lainnya. Malaikat ini memiliki tugas menghitung, dan ia menyadari bahwa ada yang kurang dengan jumlah roh yang harusnya mati. Personalities come from? Of course. Do you think people are just born? Di sisi lain, si Joe yang sudah mengetahui cara untuk kembali ke bumi, ia kabur dan berusaha untuk kembali ke dunia, namun sepertinya tidak semudah itu Ferguson, di saat dia melompat, kembali lagi ke Lauhul Mahfuz. Sampai akhirnya Jerry mengetahui, dan menawarkan Joe untuk pergi ke akhirat, namun Joe menolak dan mengikuti perintah Jerry yang lain untuk mengikuti seminar. Setelah Joe masuk, roh Tri, si akuntan keluar dan memberitahu kalau ada yang salah dengan hitungan orang mati. Tri pun langsung mencari siapa roh itu di brankas, kalau kita males kali ya nyari di situ. All new souls are given unique. I'm an irritable wallflower who's dangerously curious.
These souls are all missing Singkat cerita, seminar itu adalah tempat untuk pencocokan roh bocil yang gak bisa menemukan percikan atau skill untuk hidup di dunia. Namun sayangnya si Joe mendapatkan bocil nomor 22 yang dikenal sebagai bocil kampret yang gak mau pergi ke bumi. Dr. Borgenson is a Dr. Borgenson will be matched with soul number 22. How many times I have to tell you I don't want to go to Earth? Stop fighting this. I made her He never died. Most people. Joe pun disuruh masuk ke alam memori, namun tampaknya ini bukan memorinya si Joe. Lalu si bocil itu memberitahu Joe kalau sebenarnya tak ada orang yang bisa menimbulkan percikan terakhir. Nobody can help you. Nobody. I'm not. Can I just be honest with you? I'm not Bjorn Borgenstein. Joe yang hanya mengeluh, membuat si bocil penasaran dan menempelkan tangannya di pendeteksi memori, lalu muncullah semua memori tentang si Joe. You're really not Bjorn Borgenson? This is the moment where I fell in love with jazz. My life was mean. Dan menunjukkan keadaan dirinya saat ini, Joe yang panik meminta lencana si bocil untuk pergi dari dunia roh ini. Here. Well, what if Namun I help sayangnya you gak bisa. turn it into an earth pen? Singkat cerita, Joe diajak sama Sino 22 ke ruangan pencari bakat. Huh, very witty. The hall of everything. Di sini Joe menyuruh 22 untuk mencoba semuanya, namun percikan tetap enggak muncul. Touch. Isn't this exciting? The fire is so pretty. Hands are hard. Meh. Sampai akhirnya karena 22 gak bisa dapat skill, Jerry datang lagi dan menyuruh Joe untuk kembali ke akhirat. Namun tak kenapa, si bocil berbicara ia akan mencoba kembali mencari bakat bersama Joe. Please, Jerry. I've never seen 22 this enthused. Run. Lalu si 22 mengajak Joe untuk masuk ke dunia alam bawah sadar. Here it is. Okay, let's go. It's between the physical and spiritual. With this team for decades. Di sana ia bertemu monster terus langsung dikejar. Untungnya ia diselamatkan oleh Moonwind. Moonwind pun melakukan ritual untuk mengembalikan kesadaran roh tersebut. Moonwind. Moonwind Star Dancer at your service. That's Windstar Dreamer. This lost soul back home. Anxieties and obsessions, leaving them lost and disconnected from life. Now, to reconnect to your earthly body. I'm alive! I'm alive! Yeah, I'm trying to get back to my body. Can you help me? Back to my body? Are you dead? Can you help me get back? Anchors away! Setelah menyelamatkan roh tersebut, Joe dan 22 ikut bersama Moonwind, dan Joe menceritakan bahwa dirinya ingin kembali ke tubuhnya. You know, lost souls are not that different from those in the zone. There you are. Lalu ia memberhentikan kapal, dan mulai menuntun Joe untuk membayangkan dirinya dan membuka gerbang ke dunia. Joe yang tidak sabaran dia melihat portal tersebut dan memaksa lompat. That's it. Yes. Good. Did you find a next of kin? Am I close? We're gonna jump in. What are we waiting for? Joe, don't rush this. It's not the right. No, it's my time. Sayangnya bukan masuk ke tubuh manusia, ia malah masuk ke tubuh kucing, dan si 22 yang terseret masuk ke tubuh si Joe. Wait, in the Dad, Doc, you gotta help me. That's my body, but I'm trapped. Keep the cat. Just get some rest. A lot of it, okay? We gotta get out of here. Di sini mereka berdua panik dan mencoba untuk kabur dari rumah sakit. Keep going. Keep going. Now, move your... No. 22 yang belum terbiasa berada di keramaian, New York City, you don't stop at the... ia berlari dan bersembunyi, namun tampaknya si Joe atau si kucing mengetahui bahwa si 22 sedang lapar lalu ia memberinya pizza. 22 yang baru pertama kali memakan itu merasa sangat senang karena bisa merasakan makanan. It's so good. Good. You can eat on the way. Let's go. Lalu ia pergi menemui si Moonwind, dan meminta tolong untuk mengembalikan semua seperti semula. You gotta help me. Moonwind, listen.
I gotta get out of here and back in there. You must wait for another thin spot to open between Earth and the astral plane. Di lain sisi si malaikat penghitung, tidak menyerah dan mencari nama roh yang telah kabur dari kematian. Hold your hand out. Hold it up and out. Go, 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 go. Di tengah go. Just perjalanan run. 22 bertemu dengan si Dorothy, lalu Joe yang panik mendorongnya untuk menaiki taksi. Sesampai di rumah suara telepon menyala, dan itu dari si Curly. Joe yang panik, tak bisa mengangkat teleponnya. Lalu ada pesan suara masuk, dan memberitahukan keadaannya, lalu menyuruh Joe untuk datang dengan berpenampilan bagus dan rapi. Di tengah ketegangan itu, pintu suara berbunyi, dan ternyata dia adalah anak murid si Joe di sekolah. Ia ingin keluar dari kelas, namun karena penjelasan dari si bocil, anak itu akhirnya tak jadi keluar. Wow, you really love this. Hi, Mr. G. See you next week. Great. So, what do we do first? It's okay. Singkat cerita, Joe menyuruh si bocil untuk membersihkan dirinya Old brown suit. dan mencukur rambutnya, namun karena keegoisan si kucing, membuat rambutnya mohak tengah ya guys. Oh, my hair. My hair. We gotta fix it right now. Ia pun segera datang ke barbershop dan menemui temannya. Oh, my Lord. Get your butt in this chair now. The cat did it. Stop sounding insane. Di sisi lain, si malaikat penghitung menemukan nama Joe Sarden dan berencana untuk membawanya kembali ke akhirat. Oil handle. Sit the camera right. Look at this split. You cannot be seen. By anyone. Setelah 22 selesai mencukur rambut, ia berjalan dan menikmati kehidupan di dunia. Cat guy thing, man. But I grabbed a couple road lollies. what you did all right back there. How did you know how to deal with Paul? I didn't. It says take one. Don't, or do, okay. We go to the half note and wait there for Moonwind. And everything like that. We need to get somewhere now. Sampai akhirnya saat dia ingin mengambil topi, celananya sobek. Joe yang panik menyuruhnya untuk datang ke toko ibunya untuk memperbaiki celananya. We're gonna have to go to Mom's. Okay. No. Di perjalanan 22 melihat pengamen di kereta bawah tanah dan ia sangat menyukainya. He's good. Singkat cerita, ia sudah sampai di toko ibunya. Di sana ia berdebat dengan ibunya. So much for being done chasing. No, it's mine. I rescued it. Too bad you can't rescue your career. Mom, is there any way you can fix this? Wow! You'll fix it? No. What? How? This one's different. It's like you can't even be truthful with me anymore. Fine. Suit off the rack somewhere. My mom has never understood what I'm trying to do with my life. Mom, I know we've had some rough times. It seems like no matter what I do, you disapprove. Look, when I'm gone, who's gonna pay yours? Music is all I think about. I'm just afraid that if I died today, that my life would have amounted to nothing. Work instead. Sampai akhirnya ibunya mengerti dan memberikan baju ayahnya yang sering digunakan saat konser. That is one fine wool suit. If Mom, Ray would have been so proud of you, baby. Shoulders again. Yes, Lalu Joe dan 22 pergi keluar. Thanks, Mom. Lalu datang si Muntun, dan ia menyiapkan ritual untuk mengembalikan roh mereka seperti semula. 22 yang sepertinya mulai nyaman dengan dunia, menolak untuk kembali ke alam roh, dan kabur. No. Dua yang tak menyadari bahwa malaikat sedang mengikutinya, terjebak masuk ke alam barzah, dan terpisahkan dengan tubuhnya. Joe yang masih ingin hidup pun tak bisa melawan si malaikat dan ia dipaksa kembali ke dunia roh. 22. Tanpa disadari 22 sudah memenuhi percikannya, namun karena Joe yang terus memarahinya, ia melemparkan logo itu ke Joe, lalu Joe langsung melompat ke bumi dan kembali ke tubuhnya. It is music. My spark is music. Joe berlari menuju Dorothy dan bersikeras untuk bisa tampil di sampingnya. You don't play that? Rappers act like. And if you don't go with me, you'll be making the biggest mistake of your career. Why is that? What I was meant to do, and nothing's gonna stop me. Well, Perkataan berani itu membuat Dorothy merubah pikiran dan memberikan kesempatan kedua untuknya.
Konser pun berjalan dengan lancar. Singkat cerita, setelah konser selesai, Joe merasakan ada yang hampa di hidupnya. We old. One of them is killer. You don't get many like tonight. Tomorrow. Sesampainya di rumah, ia melihat barang-barang bekas mainan si 22, dan langsung memainkan pianonya sampai berhasil memasuki alam bawah sadar. Di sana ia bertemu dengan Mundaun. Mundaun memberitahu kalau si 22 sudah berubah menjadi monster. Mereka pun mulai mengejar 22, namun sepertinya roh 22 kuat dan masuk ke tanah sehingga kapal Mundaun pun hancur. Joe yang tidak menyerah dan terus mengejar 22. Sampai akhirnya monster tersebut memakan si Joe. Di dalam monster tersebut Joe mencoba untuk memberikan lencananya, namun karena 22 yang gak mau, logo itu pun hilang. Setelah itu Joe menyadari bahwa di sakunya ada barang yang diambil 22, itu menyadarkan 22 dan merubahnya kembali menjadi roh bocil. Lalu Joe memberikan lencana bumi itu ke 22. Dan mengajaknya lompat bersama ke dunia sampai akhirnya si Joe kembali lagi ke jembatan Shirotol Mustaqim. Namun saat dia akan menuju ke kematian, roh Jerry memberikan apresiasi kepada Joe untuk kembali ke dunia. Joe pun tak menolak, dan kini dia berjanji bahwa akan menghargai setiap menit kehidupannya di dunia. Begitulah alur cerita film kali ini ya guys, lumayanlah ya. Maknanya adalah kita harus menghargai kehidupan ini. Semoga kalian suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa komen judul apalagi yang harus aku buat. 3, 2, 1 close film.